lagi. Nah, sekarang kita lagi ngapain nih? Sekarang kita lagi ada di studionya Mas Dimas Tejo. Oke teman-teman, siapa sih yang nggak tahu dengan Mas Dimas Tejo Blangkon? Beliau ini adalah salah satu seniman campur sari dari Gunung Kidul. Nah, sekarang kita berkesempatan untuk hadir di studio beliau, dan sekarang kita akan bincang-bincang santai, ngobrol-ngobrol bareng tentang pengalaman beliau di dunia campur sari. Yuk, ikutin kita. Halo Mas Tejo, selamat sore. Ya, selamat sore Mbak Deka, Mbak Vivi, Mbak Nisa. Terima kasih sudah hadir dan mampir di studionya Dimas Tejo. Halo yang nonton channel ini, salam kenal, saya Dimas Tejo Blangkon dari Gunung Kidul, Yogyakarta. Mungkin bisa cerita sedikit Mas tentang pengalaman kenapa bisa terjun. Iya, aku dulu memang dari kecil suka nyanyi. Dunia panggung paling suka ya. Dari aku kelas 6 SD itu udah mulai seneng dengan dunia panggung. Aku ikut main ketoprak waktu itu karena di kampung ada pentas ketoprak, acara tradisi desa gitu. Butuh peran kecil, dari situ aku mulai naik panggung. Terus setelah aku SMP, aku mencoba untuk nyanyi lagu-lagu dangdut dari panggung juga. Ya biasalah antar RT gitu ya. Terus setelah itu alhamdulillah aku terbuka jalanku untuk terpublik ya. Jadi mulai publik kenal saya itu dari saya mulai ikut lomba nyanyi campur sari Mas Mantos waktu itu di tahun 98. Waktu itu yang dilombakan campur sari. Nah, dari lagu campur sari pertama kali aku bisa ya cuma lagu wajib sama lagu pilihan. Lagu wajibnya Nyidam Sari, lagu pilihannya Tak Eleng-Eleng. Ternyata dari sekian ribu para peserta itu aku mendapatkan juara 2 vokal cowok. Nah, gitu. Padahal cuma modal 2 lagu ya, cuma lagu wajib sama lagu pilihan. Tapi mungkin karena keberanian saya, mental saya, ya alhamdulillah aku mendapatkan juara 2 waktu itu di Jateng itu di tahun 98. Dan dari situlah terbuka jalanku. Oh, ternyata aku mampu nih di sini di jalur musik campur sari. Dan kenapa aku bisa nyaman di campur sari itu? Karena campur sari itu kan musik perpaduan ya, antara musik pentatonis dan diatonis, di mana itu memadukan alat-alat musik tradisional seperti gamelan ini. Nah, dipadu dengan musik-musik elektrik seperti ada gitar, ada keyboard atau organ. Nah, itu yang memadukan. Akhirnya munculnya warna musik campur sari ini bisa mendapatkan tempat di masyarakat. Dari mulai anak kecil, anak muda, orang tua, semua suka. Nah, akhirnya aku yang mempunyai bakat seni, senang nyanyi itu kok kayaknya tersampaikan ya kemampuan saya itu di campur sari. Aku bisa nyanyi dangdut di situ, aku bisa belajar gending Jawa di situ, aku bisa mengekspresikan gaya-gayaku, MC dan sebagainya. Pokoknya aku bisa total di situ. Dan ternyata ini memang ladang rezeki saya di sini. Gitu yang mengawali saya masuk dan memilih jalur musik campur sari ya, awalnya seperti itu perjuangannya. Ternyata perjalanannya cukup panjang. Berani nggak coba. Ya. Lanjut saya mau nanya nih Mas. Oke. Untuk pengalaman Mas Tejo sendiri, tantangan yang paling berat di awal Mas Tejo mulai karir itu apa? Tantangan paling berat ya itu karena domisili saya kan di kampung ya. Sementara pusat musik campur sari kala itu kan di Kecamatan Pelayan, di mana aku yang aslinya wong desa, orang Kecamatan Rongkop sana. Perjalanan untuk dari Rongkop ke Pelayan itu bisa 1 sampai 1,5 jam waktu itu. Nah, sementara aku mengembangkan bakat saya. Nah, sementara di daerah saya di Rongkop sana itu memang tidak ada kesenian seperti itu, grup musik seperti itu. Nah, mau nggak mau kan aku punya pemikiran yang luas dong. Aku ingin mengembangkan kemampuan saya, yaitu yang akhirnya tantangan berat buat saya. Aku berpisah dengan keluarga saya, dengan mbokku, dengan kakak-kakakku, adik-adikku. Aku harus pindah ke Pelayan untuk mengembangkan bakat saya. Nah, dengan begitu akhirnya dari tahun 98 aku numpang hidup di Kecamatan Pelayan yang sampai sekarang orang tua itu menjadi orang tua angkat saya seperti mbok saya sendiri. Nah, kenapa Mas Tejo bisa numpang di situ? Pertama, dekat dengan studionya Mas Mantos. Kedua, itu memang waktu itu di Simbok yang tumpang itu punya anak yang punya grup musik campur sari. Gitu, jadi aku sekaligus totalitas itu. Aku bisa numpang hidup di situ sebagai anak angkat dan aku bisa bermusik di situ. Dan apabila sewaktu-waktu dibutuhkan dari grup Mas Mantos, aku dekat. Nah, itu tantangan terberat saya waktu itu. 98 aku melangkah dari Rongkop, Wetondean Rongkop pindah ke Pelayan.
perjuangan yang berat-berat. Guys, luar biasa ya perjuangannya Mas Tejo. Nah ini nih Mas, pertanyaan berikutnya. Kalau boleh tahu nih, di balik kesuksesan ya, kalau di, apa ya, di lingkungan Genza itu support system. Nah, Mas Tejo nih, siapa sih support system Mas Tejo yang paling berpengaruh di balik kesuksesan Mas Tejo? Support yang paling utama pertama keluarga. Walaupun pernah dulu ada apa namanya? Ada bertentangan. Jadi aku mengikuti lomba, mengawal lomba waktu itu kan pas krisis moneter ya tahun 98 itu. Di mana keluarga kita, orang tua kita tuh mau makan aja susah. Sementara mau lomba itu ada biaya pendaftaran. Nah, akhirnya aku perlu hutang uang ini untuk biaya saya lomba. Nah, support keluarga waktu itu tidak ada sama sekali. Tapi ada memang saking semangatnya aku, akhirnya ada kakak saya salah satu yang mensupport saya. Ya wis, aku berangkat, akhirnya setelah semua berjalan dan sampai di titik ini ya support utama saya keluarga. Pertama keluarga, kedua teman-teman dekat saya, dan juga sekarang bertambah dengan fans saya yang selalu mensupport karya saya, mensupport karir saya sampai saat ini. Yang utama keluarga, kedua orang-orang terdekat saya, ketiga yang fans saya. Banyak ya yang mendukung atau yang mensupport Mas Tejo. Amin. Nah, menanya lagi Mas, sekarang kan kita tahu ya zaman sekarang kan udah digital dan juga musik-musik di Indonesia itu kan udah banyak ini ya, kayak pop, ada yang barat-baratan juga. Banyak genre musiknya ya. Iya, genre musik juga. Nah, menurut Mas nih, anak muda itu masih bisa nggak sih relate sama musik campur sari? Sebetulnya malah semakin kesini tuh saya salut dengan anak-anak muda yang bermunculan saat ini. Mereka semuanya, bahkan saat ini tuh yang namanya lagu berbahasa Jawa itu kan meracuni generasi muda saat ini. Sekarang bahkan orang-orang yang tidak bisa bahasa Jawa, tidak tahu bahasa Jawa aja, mereka ikut-ikutan nyanyi bahasa Jawa lah. Padahal mereka ada ucapannya salah, tapi mereka udah berusaha untuk itu. Nah, dengan seperti ini saya acungi jempol untuk generasi muda saat ini, saya acungi jempol. Kreativitasnya tinggi, walaupun mungkin teman-teman ini masih perlu pemahaman. Campur sari itu apa sih? Karena sampai saat ini aku menilainya tuh teman-teman tuh masih memikirkan seperti ini, punya pandangan seperti ini. Semua lagu yang syairnya Jawa, ya ikut campur sari. Tidak. Ada perbedaannya sendiri. Sama-sama syairnya Jawa, tapi kan ada yang dangdut Jawa, pop Jawa, keroncong Jawa, campur sari. Itu punya poin-poin masing-masing, punya poin-poin sendiri-sendiri. Nah itu cuman saat ini yang aku tahu, aku cara pandangku ya teman-teman anak muda saya itu sudah bagus eksistensinya di Belantika musik Jawa. Cuman kadang belum bisa membedakan. Intinya ya wes lah, asal lagu liriknya Jawa ya berarti campur sari. Nah di situ ini mungkin ke depan bisa ada pemahaman. Tapi secara garis besar globalnya kita harus salut sampai saat ini nama campur sari itu sendiri masih bergaung. Walaupun isinya kadang udah dangdut Jawa, pop Jawa, band Jawa, tapi kita salut anak muda zaman sekarang perlu kita apresiasi dengan tepuk tangan. Kalian semua tetap isi senang dan tidak malu untuk berkesenian, bahkan dengan saya lagu Jawa. Kita kudu milih di sini. Menurut saya ya, saya suka mendengar lagu Jawa karena teman saya ini sering. Ya, kamu orang Jawa toh? Bukan. Nah, kamu orang mana? Aku Sulawesi. Tapi kan kamu senang lagu Jawa? Senang. Yo. Boleh ini ya. Dikit. Coba apa yang kamu tahu? Aku udah kemarin deh Pak. Dari sana. Yo. Kemarin kita karaoke di kafe. Berarti kan apa yang saya sampaikan nggak salah kan? Orang yang nggak bisa bahasa Jawa aja sekarang keracunan untuk mungkin bisa ikut menyanyikan lagu Jawa, ya kan? Nah guys, setelah wawancara dari Mas Tejo dan kita, semoga makin banyak anak muda yang kenal lagu ini ya, termasuk campur sari ya. Dan juga anak muda semakin kenal dan bangga dengan adanya budaya kita sendiri, termasuk Jawa, dengan adanya musik campur sari. Nah, buat teman-teman yang dengerin atau yang nonton video ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Share ke teman-temannya. Dan jangan lupa dukung terus karya-karya lokal, terutama campur sari. Sampai jumpa.